Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kepada moderator yang pertama bersyukur pada Allah, salat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah SAW. Baiklah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada LP3 atas nama UMY yang sudah memfasilitasi ini semua. Baiklah, teman-teman semua. Hasil pengabdian kami, judulnya tentang pemberdayaan UMKM tempe dan kerupuk ya di Desa Serdunarjo Ngaglik melalui penguatan legalitas usaha dan digital marketing atau penetrasi pasar. Kami Sunarno dan Iskandar Bukhari ya menyampaikan presentasi sebagai berikut. Khairun nasi ang sanuhum ahsanuhum khalaqan wa khalaqa wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang terbaik akhlaknya serta yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Seolah pengabdian ini bagian dari misi UMY dan Perserikatan untuk memberikan manfaat yang terbaik. Uh, Outline yang akan kami sampaikan latar belakang, metode, alat, pelaksanaan, dan kesimpulan. Baiklah, teman-teman, kalau kita mengevaluasi peradaban Desa Sardono Harjo, tempat kita mengabdi ini, maka sejak tahun 2020 sampai 2019 ya atau 2020-an inilah ya bisa kita lihat bagaimana evolusi antara industri dengan dunia media massa. Ya, yang pertama agraris murni itu tidak ada sama sekali industri, yang ada hanya agraris. Apalagi medsos belum dikenal gitu ya. 2014 agraris non murni, artinya di situ masih sudah ada industri walaupun kecil ya, rumah tangga individual. Itu juga belum dikenal namanya dunia eh, teknologi informasi. Agraris tahun 2015 ya sudah mulai imbang dengan industri. Di situ ada industri, kemudian hasil industri, orang mulai memasarkan, namun penggunaan media massa masih langka, secara umum masih manual, ya, datang langsung ke delivery langsung. Kemudian 2016 industri agraris, industri yang udah mulai mendominasi dan medsos sudah ada namun belum terkait, ya belum digunakan. Mungkin kalau gunakan tidak terbaca lah itu ya. 2017 industri prioritas. Di sini pertanian mulai terdesak, teknologi tradisional juga mulai tidak digunakan di sini. Ya, semuanya sudah pakai delivery yang mungkin walaupun non medsos ya, tapi sudah mulai modern ya. Kemudian 2018 nih hegemoni industri, sektor pertanian mulai diabaikan, bahkan produk-produk masyarakat di situ sudah mulai untuk home industri. Nah, kemudian di situ memang medsos belum disadari sebagai alat pemasaran yang terencana, hanya sekedar berkomunikasi. Kalaupun nanti ada kebutuhan eksidentil terkait dengan barang baru, itu digunakan. Namun belum ada perencanaan. 2019 ini sudah mulai ya, walaupun belum terencana. 2020 karena sudah mulai dirasakan keterbatasan dalam berkomunikasi secara manual, secara fisik, maka di situ medsos sudah mulai digunakan, namun ada klasifikasi dari kelompok masyarakat yang sangat ekstrim ya, orang tua saya kira tidak akan mengenal sekali. Yang muda pun juga masih terbelah, ada yang memang sudah sadar, yang belum sadar. Yang sudah sadar pun juga belum secara profesional ya, menggunakan hanya sekedar amatiran begitu. Kemudian kondisi umum Desa Sardono Harjo, Kapanewon Ngaglik, kita lihat di sini ya belum ada pengenalan memang ya 2013-2014 berkait dengan model pemasaran apalagi untuk yang tempe sama kerupuk itu.
Kemudian mulai dikenalkan peran fungsi teknologi produksi ya 2014, 2016, 2018 sampai 2019 sudah mulai ada peran teknologi informasi namun belum dominan. Kalau kita lihat di sini ada diagram ya, usaha itu lebih dominannya yang penting fasilitas tempat yang besar dan sebagainya. Tenaga kerja, ya, kemudian modal, teknologi. Nah, teknologi peran yang terkecil. Nah, ini sekarang udah mulai sadar bahwa teknologi ini penting dan tempat itu mungkin prioritas ke depan tidak penting lagi. Kita lihat di Sidoarjo ini tempat itu luas tapi sekarang pada mangkrak. Kenapa ya? Karena mereka sadar produknya tidak bisa dibuat showroom di situ, kemudian orang pada datang di situ. Nah, di sini udah mulai walaupun masih ada gap ya antara penggunaan teknologi dengan harapan untuk memasarkan barang itu, tapi sudah mulai merangkak ya. Kemudian pokok persoalan yang kami angkat adalah wawasan legalitas usaha sama teknologi ya secara modern, penggunaan teknologi secara modern. Kemudian permasalahan kedua, bagaimana peningkatan keterampilan merencanakan pemasaran lebih efisien dan efektif. Permasalahan yang ketiga, bagaimana sistem manajemen administrasi pemasaran yang inovatif sehingga mampu adaptif terhadap di dunia pandemi ini. Kemudian metode kita penyuluhan hukum, sosialisasi prinsip manajemen pemasaran termasuk legalitas usaha. Kemudian yang kedua pelatihan FGD workshop. Kemudian yang ketiga pendampingan pembuatan konten pemasaran. Yang keempat adalah proses upload ya informasi produk. Yang kelima monitoring dan evaluasi. Alat yang kita gunakan di dalam pengabdian ini adalah regulasi dan skema khususnya mengenai izin usaha, kemudian ruang pelatihan, kemudian kertas kerja, alat tulis, dan alat media. Kemudian pelaksanaan, secara umum pelaksanaan itu kita yang pertama membuat perencanaan dan persiapan, kemudian setelah itu kita membuat undangan, yang terutama untuk MKM mitra, namun karena biar ada regenerasi juga kita lakukan itu undangan untuk yang muda-muda Karang Taruna. Kemudian penyuluhan dan sosialisasi prinsip-prinsip pemasaran, kemudian pelatihan, kemudian FGD, kemudian simulasi membuat fitur dalam marketplace, setelah itu monitoring dan evaluasi. Kemudian ini sosialisasi, kita lihat ada distribusi bahan penyuluhan, ya dialog, studi profil, marketplace yang pas untuk tempe dan kerupuk ini seperti apa, kemudian kesimpulan bersama. Kemudian pelatihan, ini menyediakan alat, mendokumentasikan, praktekkan desain, pelaksanaan simulasi upload data, mengevaluasi produk pelatihan. Pendampingan dan monitoring, mencermati respon pasar, analisis kelemahan, mencari solusi alternatif, kemungkinan berinovasi. Karena ini kemasan tempe dan sebagainya ini kalau tradisional terus ya masyarakat tidak akan menerima itu ya. Kemudian kesimpulan adalah meningkatkan skill pengolahan produk pemasaran, menguatkan pemasaran ya bagi UMKM, arti pentingnya penetrasi pasar, ya kemudian regenerasi SDM, kemudian inovasi model produk dan pemasaran. Kemudian rekomendasi ini yang sangat penting, ya, sesuaikan dengan regulasi, artinya levelnya harus diangkat, tidak sekedar personal syukur menjadi koperasi, sarana prasarana, misalnya tadi teknologi ini ya, lebih dikuatkan, SDM juga begitu, harus mengupgrade, kemudian mental individual dan kolektif, yang sini adalah harus punya spirit inovasi. Juga rekomendasi untuk UMY agar bisa bermitra, menerapkan kampus Merdeka ini, mengaplikasikan teori kepada UMKM yang ada. Kemudian peran Pemdes dan Pemda saya kira penting sekali. Idza sadaqal azmu wa dhuha sabil. Jika ada kesungguhan pasti Allah akan memberikan bentangan jalan. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.